Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan 3 jam sejumlah kawasan di Merauke terendam banjir. Polisi kerahkan 2.000 personel mengamankan unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura. Tak dapat bantuan langsung tunai subsidi BBM, sejumlah warga protes. Hujan deras yang mengguyur kota Merauke sekitar 3 jam menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Kawasan yang parah adalah Jalan Nusa Barong, Jalan Kimam, dan Jalan Asmat. Ketinggian air bahkan setinggi lutut orang dewasa. Bahkan sejumlah rumah di kawasan ini tergenang banjir. Jalan Kimam merupakan salah satu kawasan di Merauke yang langganan banjir. Hal ini disebabkan drainase yang tersumbat sehingga air tidak mengalir deras. Atau ini dari jam berapa tadi mulai hujan ini? Dari jam 12 tadi. Dari jam 12 terus dia sekitar 3 jam itu air setinggi kayak macam 1 cm di tinggi. Air ketinggian. Ini memang sudah sering terjadi seperti ini? Memang sudah seperti ini setiap tahun tuh begini saja. Setiap hujan tuh selalu banjir begini macam langganan begitu. Langganan ya? Macam korban-korban. Padahal ini tengah kota ya? Iya, ini tengah kota. Hujan deras yang turun di luar dugaan. Karena Merauke, menurut BMKG, diperkirakan sudah memasuki kemarau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan warga di Mimika berunjuk rasa ke kantor DPRD memprotes bantuan atau dana hibah sebesar 4,5 miliar rupiah untuk kerukunan keluarga Toraja di Mimika. Pengunjuk rasa membawa berbagai poster yang bertuliskan menentang dana bantuan tersebut. Saya sama dengan kalian. Oleh karena itu, saya minta sama bapak-bapak dewan, hargai mereka yang punya tanah ini. Seandainya kalau berikan 4,5 miliar sama apa badan kami diam. Kami diam. Karena kami tahu pemberian hibah itu kepada mereka yang punya tanah. Maka anak-anak wakil yang bicara. Anak-anak wakil yang bicara, saya selalu bilang di grup. Kamu punya honai saja tidak ada. Bagaimana mungkin kamu mau berteriak? Kamu punya tanah. Andaikan saya diberikan hibah itu, bangun oleh wakil. Saya merasa lega karena kamu berteriak tapi ada hasilnya. Pemberian ini tidak ada waktu. Sebesar 4,5 miliar kepada Ikatan Keluarga Toraja atau IKT di Kabupaten Mimika. Persoalan tersebut saat ini tengah menjadi isu publik yang cukup hangat di tengah kehidupan masyarakat sosial. Dan jika dilihat dari mekanisme penyusunan RAPBD hingga pada putusan dan diaplikasikan menjadi APBD, tentu sangat melecehkan Pancasila dan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 poin tuntutan pengunjuk rasa. Salah satunya meminta agar DPRD menghentikan penyaluran bantuan kepada Ikatan Keluarga Toraja. Mereka menilai dana hibah ke organisasi masyarakat terlalu besar. Ketua DPRD Mimika Anton Bogaling mengatakan DPRD akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. So, mana ya saya bikin undangan malam itu supaya ini aman. Tapi ini bukan Kabupaten Mimika mau tidak, ini semua tidak mau. Kita DPR juga tidak mau. Saya kasih tahu singkat saja, tidak usah tidak besar-besar lagi. Ya, itu yang saya sampaikan. Ngomong-ngomong, 5 OBTB. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali turun ke jalan bila DPRD tidak menanggapi aspirasi mereka. Sementara itu 2 lembaga adat di Mimika yakni Lemasko dan Lemasa memprotes terkait adanya anggaran sebesar 4,5 miliar rupiah yang rencananya akan diberikan kepada salah satu kerukunan di Timika.
Karelkum, Ketua Lembaga Adat Suku Amukme, mengatakan jumlah bantuan tersebut sangat besar dan tidak wajar serta menyinggung dua lembaga adat pemilik hak ulayat di Mimika. Proposal dan itu diajukan oleh pengujuban atau lembaga itu memang dengan begitu, tetapi untuk nilai besar dan kecil itu kan kewenangan pemerintah. Kami juga tidak sampaikan bahwa itu tidak boleh, tetapi lihat bobotnya yang mana, program yang mana, proposal itu menyangkut apa, itu kan pemerintah bisa lihat. Masa terlalu besar begitu, itu kan saya juga rasa sebagai lembaga adat dan mitra pemerintah dan pemerintah yang beri saya SK, tetapi tidak bantu saya senilai begitu. Tetapi kalau wajar-wajarlah, tidak terlalu besar begitu itu mungkin satu dinas kah atau OPD. Sehingga hal ini yang menjadi saya dengan Lemasa dan Lemasko rasa diperkecilkan. Sony Atiamona yang juga mengklaim sebagai Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro mengatakan jika bantuan uang sebesar 4,5 miliar rupiah tersebut diberikan kepada kerukunan, maka dua lembaga adat juga harus mendapatkan bantuan serupa agar tidak terjadi polemik. Saya harap mengingat kepada persoalan dana hibah yang dibantu ke teman-teman saudara-saudara kita itu kepada yaitu ikatan kerukunan Toraja, itu saya pikir itu bukan masalah, itu wajar-wajar saja karena ini pemerintah, bantuan pemerintah mau kasih kepada siapapun silakan saja. Tujuan kami hari ini sepakat bersatu Lemasa Lemasko ingin menanyakan kepada pemerintah, silakan mau dibantu apapun silakan, tapi Lemasa dan Lemasko tempat kita ada di mana, posisi kita di mana, dan kita ini mau ditaruh ke mana. Sampai saat ini dana sebesar 4,5 miliar rupiah yang diajukan kerukunan Ikatan Kerukunan Toraja Mimika walaupun belum cair. Pemerintah daerah diharapkan lebih jeli memberikan bantuan kepada kerukunan ataupun kelompok tertentu karena bisa menimbulkan kecemburuan. Kedua lembaga adat di Mimika meminta pemerintah daerah untuk menunda pemberian bantuan hingga suasana tenang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pendukung Gubernur Papua berencana berunjuk rasa pada hari ini. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, aparat kepolisian mengerahkan 2.000 personel gabungan. Polisi meminta kepada pendukung agar tidak mengganggu ketertiban seperti mabuk, membawa senjata tajam, dan membawa atribut yang bertentangan dengan ideologi negara. Massa juga dilarang bertindak anarkis. Ya tadi disampaikan juga di dalam surat mereka akan long march, itulah yang kami lakukan penolakan. Karena tidak bisa di wilayah kota Jayapura ini dilakukan long march karena akan jalur kita terbatas berbeda dengan kota-kota lain. Oleh karena itu ya kita bangun komunikasi, kalau dia lakukan long march ya kita akan tadi cegah untuk membubarkan ya aktivitas-aktivitas yang sifatnya long march. Tapi kalau dikoordinir baik ya dengan kendaraan tentunya juga kita akan memberikan fasilitas ya, tapi dengan melihat juga kemampuan lokasi itu untuk menampung atau menampung massa ya. Gitu. Koordinatornya siapa? Untuk koordinator tadi Pak Ornil Deda ya. Tentunya saya selalu sampaikan kegiatan seperti biasa karena kita juga 2.000 personil ini sudah kita optimal juga untuk melakukan pengamanan ya agar tujuannya apa, aktivitas masyarakat yang lain tidak terganggu ya, yang mau sekolah, yang mau aktivitas, yang mau jualan, yang mau belanja dan lainnya silakan saja ya. Karena itu kita lakukan tadi langkah-langkah penyekatan agar tidak ada kumpulan massa, dan juga dari Korlap juga berkomitmen ya bahwa kegiatan unjuk rasa ini ya akan berjalan secara bermartabat
dan mereka menyanggupi dan mereka menyampaikan dan juga menghormati hak-hak orang lain juga. Ya, tidak boleh mabuk, tidak boleh membawa senjata tajam dan lainnya. Jumlah pengunjuk rasa diperkirakan mencapai 4.000 orang. Sesuai kesepakatan, mereka akan menggelar aksi di Taman Imbi, Kota Jayapura. Mereka menuntut KPK membatalkan status tersangka terhadap Gubernur Papua, Lukas NMB. Hasil keputusan kita bersama, Papua Kapolda dan juga Kapolres dan semua TNI Polri dan Forkopimda, kita menyampaikan keputusan kami yang pertama kepada seluruh masyarakat yang akan berpartisipasi untuk demo dan juga masyarakat di Kota Jayapura semua yang ada di Kabupaten Kerong, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura untuk tidak hadir membawa alat tajam atau senjata dan sejenis alat-alat perang, baik lokal dan juga alat-alat yang sejenis alat. Dan yang berikut tidak boleh membawa alkohol atau miras dan juga tidak boleh mabuk dan membawa alat-alat peraga yang di luar dari alat peraga yang sudah kami tetapkan bersama, yaitu alat peraga yang generasi Sep Lukas NMB, Sep Pemimpin Papua, dan kita meminta kepada KPK untuk stop untuk kriminalisasi. Iya, kriminalisasi kepada grup Papua. Karena kami masyarakat Papua kita sangat dari pengalaman KPK sudah 3 kali dan ini kali 3 kali ini yang kali ketiga. Masyarakat Jayapura diminta tetap beraktivitas seperti biasa dan sebisa mungkin menghindari Taman Imbi yang menjadi pusat aksi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.